Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi guril mayamin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyidna datallatan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al-Mukarramah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita tazimi, kita doakan Rais Am Dewan Mutasyar Perusahaan Ratulatan Ummuna Al-Mujahidah Al-Barrah An-Nasikah Al-Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur kepada ummuna. Amin Allahumma amin. Yang kita muliakan, kita hormati, kita tazimi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani LCMPDI Hafizahullah. Kita doakan mudah-mudahan tetap sehat walafiat, panjang umur, menakhodai Nahdlatul Ulama daiman abada. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Ketua DPD RI, yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Lombok Timur, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara, yang terhormat Bapak Bupati Dompu atau pejabat mewakili, Bapak Bupati Kabupaten Sumbawa Barat atau pejabat yang mewakili, singkatnya pengurus organisasi Nahdlatul Ulama, baik dari tingkat Dewan Mutasyar sampai pengurus ranting di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, baik yang hadir secara virtual maupun secara hadir langsung di arena malam ini. Para masyayikh, para alim ulama, pimpinan Lembaga Nahdlatul Ulama, pimpinan Badan Otonom Nahdlatul Ulama, pemuda Nahdlatul Ulama, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita hadir bersama dalam rangka tasyakkur, mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Untuk kita warga Nahdlatul Ulama, min a'zami ni'amillahi ta'ala 'alan nahdiyyin wan nahdiyat, di antara nikmat-nikmat Allah yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama dimanapun berada adalah diorbitkannya, dimunculkannya, diberikan panggung mulia oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Malam ini kita duduk bersama, membersamai para masyayikh, para alim ulama, membersamai para umara kita, Bupati, TNI, Polri, dan seluruh kita semua hadir di malam ini, di tempat ini, semata-mata mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal kita baca salawat
Maka tema tasyakur kita malam ini adalah Nahdlatul Watan berselawat, Nusantara berselawat. Kenapa kita harus berselawat? Kenapa kita harus berhizib dan kenapa harus kita berdoa? Karena dalam antropologi masyarakat Sasak, waman kasurat salawatuhu kasurat amplopatuhu, waman kasurat amplopatuhu kasurat pulusuhu. Biasa Bapak Bupati memberikan kita selawat. Arak selawat Bapak Bupati baru. Makna salawat pada konteks ini? Apa makna salawat di situ? Berarti siapa saja yang sering membaca salawat, maka banyak amplopnya. Yakin? Yakin? Maka berselawatlah sampai subuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Nahdlatul Watan telah memberikan ruang yang sangat seluas-luasnya untuk terus bersinergi, berkiprah, berkontribusi untuk bangsa dan negara. Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid memberikan stressing kepada kita sekalian. Agenda Nusantara berselawat, Nusantara berhizib, dunia berhizib, itu sesungguhnya adalah inspirasi, instruksi, bahkan ajaran yang dihadirkan oleh almarhumullah Bapak Maulana Syekh. Coba kita baca wasiat renungan masa. Siarkan hizib sampai merata, agar banyaklah pendoa kita, mendoa negara, nusa dan bangsa, mendoa Islam senusantara. Maulana Syekh telah menghadirkan kepada kita sebuah komitmen kebangsaan. Maka kilas balik kepahlawanan Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, minimal kita bisa petakan dalam 4 aspek penting. Kalau Bapak Bupati tadi bicara tentang aspek 4 penting tentang pembagian manusia, tapi dalam konteks Bapak Maulana Syekh, coba kita lihat dalam 4 perspektif sekaligus. Yang pertama adalah perspektif syakhsiyatuh, personality, personalitas Maulana Syekh, kepribadian Bapak Maulana Syekh. Bapak Maulana Syekh itu lengkap, prepurna. Di samping pribadian juga kepribodian, body fisik. Ya. Kalau lihat Talibat, apa yang dilihat? Kepribadian atau kepribodian? Ini pasti kerjaannya tulab ini. Melihat kepribodian bukan kepribadian. Melihat syakhsiyah, personality Maulana Syekh di dalam banyak karya-karya akademik menjelaskan tentang konsep personality itu adalah pertama pada aspek kesempurnaan fisik. Maulana Syekh sampai akhir hayat tetap segar bugar, menampakkan jihad beliau tidak pernah kenal menyerah. Fisik Maulana Syekh ternyata kuat, seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, bahwa Maulana Syekh jam 2 sudah bangun pagi dan mandi pagi. Kalau tulab tolibat belum tentu. Kenapa? Tulab tolibat rata-rata dekil and dekumal. Karena yang tidak pernah mandi. Tapi yang sudah mandi insya Allah harum serta bau wangi maksudnya. Syakhsiyah kepribadian Maulana Syekh adalah kepribadian yang tangguh, kepribadian yang sangat komit, sehingga Maulana Syekh mengorbitkan trilogi perjuangan. Trilogi perjuangan itu adalah berangkat dari sebuah prinsip perjuangan yang diorbitkan oleh Maulana Syekh adalah yakin
ikhlas, istiqomah, menunjukkan kepribadian Maulana Syekh. Kepribadian Maulana Syekh itu adalah pribadi yang yakin, tidak pernah kendor, tidak pernah mundur walaupun setapak kaki. Luar biasa, Muslimat Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan untuk Muslimat. Trending topik, Muslimat berlayar mengarungi lautan sambil mengibarkan panji-panji Nahdlatul Ulama di sang gigi. Trending topik. Trending topik kedua adalah Ikatan Sejarah Nahdlatul Ulama menghadirkan sebuah buku tentang refleksi kepahlawanan Maulana Syekh. Ikatan Sejarah Nahdlatul Ulama beserta seluruh jajaran melakukan bedah buku untuk menyambut dan membedah pemikiran Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Syarifudin Abdul Majid. Tepuk tangan Dr. Mukni. Saudara rahimakumullah, sahsia personality Maulana Syekh itu dilihat pada aspek psikologis, matang luar biasa Maulana Syekh. Tantangan yang besar yang dihadirkan manakala Maulana Syekh membentuk sebuah perjuangan pergerakan pada awal-awal beliau hadir di Pulau Lombok, tapi matang secara konsep, matang secara personality, matang secara prinsip, matang secara psikologis. Maulana Syekh menghadirkan kemuliaan untuk kita sekalian. Saudara-saudara rahimakumullah, yang kedua, kita petakan Maulana Syekh dalam konsep Maulana Syekh aspek fikriyah, pemikiran, diskursus yang dihadirkan oleh almarhumlah Bapak Maulana Syekh. Pemikiran-pemikiran cemerlang Maulana Syekh. Coba, pemikiran kebangsaan Maulana Syekh. Beliau sangat nasionalisme. Beliau katakan dalam wasiat beliau, hidupkan iman, hidupkan takwa, agar hiduplah semua jiwa. Cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Allahu Akbar. Mulai ngantuk ya. Saya menunggu batuk dari tadi. Kalau ada yang batuk-batuk artinya Anda sudah besar. Anda sudah pohon pendak, Anda bosan. Ya, jadi batuk ya, alamatul pendak. Batuk tanda Anda pendak. Bosan. Maulana Syekh memberikan inspirasi kepada kita, hidupkan iman, hidupkan takwa. Ternyata di dalam dunia global saat ini tidak ada filter yang paling komprehensif, yang paling perfect, paling sempurna selain daripada iman dan takwa. Maulana Syekh sudah mewanti-wanti bahwa akhir zaman ini akan banyak tergerus dengan era-era globalisasi, era radikalisasi dan seterusnya. Maka Maulana Syekh memberikan inspirasi kepada kita, hidupkan iman, hidupkan takwa, agarlah hidup semua jiwa. Insyaallah tabarakallah. Maulana Syekh menyebut semua jiwa. Kajian Imam Ghazali tentang jiwa itu ada sampai 20 pembagian jiwa dalam perspektif Imam Ghazali. Tapi semua ya, yang 20 itu kita bisa kalkulasi menjadi 2 kategori sesungguhnya. Nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Nafsun muqni'ah, jiwa yang selalu rela berterima dalam situasi dan kondisi apapun. Maulana Syekh menyebutnya agarlah hidup semua jiwa. Maka kader-kader Nahdlatul Ulama dimanapun mereka berada akan terus hidup jiwa raganya. Maka itulah penanda bahwa pemikiran-pemikiran Maulana Syekh itu adalah selalu hidup dan selalu hidup dalam situasi dan ruang dan waktu. Maka betul kata Bupati tadi, Maulana Syekh, beliau adalah hidup dalam kehidupan sekaligus meskipun hidup dalam kematian. Kalau kita bisa jadi mati dalam kematian. Kenapa kita mati dalam kematian? Kita tidak memiliki jasa sedikit apapun tentang bangsa dan negara. Maka Pak Bupati menyebut tadi bahwa itulah konsep-konsep bagaimana fikrah pemikiran almarhum Bapak Maulana Syekh menghadirkan sebuah suasana kebangsaan, suasana keindonesiaan, suasana NKRI yang utuh. Maulana Syekh menyambutnya dengan sebutan cinta teguh pada agama.
Maulana Syekh mengambil diksi teguh. Teguh ini adalah mitsaqan ghalidha. Prinsip komitmen yang tidak akan pernah terombang-ambing oleh apapun dan situasi apapun. Itu teguh, cinta teguh pada agama. Orang-orang yang selalu teguh pada agama, maka dia tidak akan pernah terombang-ambing. Itu perspektif pemikiran Al-Maqullah Maulana Syekh. Kemudian cinta kokoh pada negara. Cinta kokoh. Bapak Bupati tadi mensifatkan seperti buah pohon yang besar, rindang, ya. Kemudian buahnya bisa dinikmati oleh semua orang. Itulah contoh pemikiran gerakan Maulana Syekh untuk kebangsaan. Itu adalah kokoh, tidak bisa goyah. Maka Maulana Syekh menghadirkan sebuah organisasi Nahdlatul Ulama, menggambarkan tentang cinta kokoh kepada negara. Maka kita ini, saya akan ambil apa yang disampaikan oleh Bapak Sekda tadi, bahwa manusia juga seperti buah pohon. Kalau Bupati seperti pohon, kalau Sekjen menggambarkan manusia itu minimal dibagi dalam 3 tipe sekaligus. Tipe manusia yang paling sempurna adalah tipe buah manggis. Bagaimana tipe buah manggis? Apa yang di pantatnya dalam bunganya itulah isi dalamnya. Manggis tidak akan pernah berbohong sepanjang hayatnya. Coba cek buah manggis. Apa bunga yang di pantatnya itu? Ya, itulah isi dalamnya. Ar-rajulus salih, al-murabbis salih, ma wafaqa qawluhu fi'lahu, ma waqafa zahiru batinahu. Itulah perspektif Maulana Syekh adalah seperti buah manggis. Satui jati para ulama saleh, ikhlas dan tegar, berjuang dengan ngarapan upah pada makhluk si jari panjang, cuma nenek si maha berhak, dunia akhirat memberikan jaza. Sifat sawajib le para ambiya, wajib pada ulama. Namun 4 sifat sinodenara, mereka jahil juara, apalagi girang lekat remehan guru daitina, berjuang selalu mengambil muka. Kursi dan perak. Masya Allah. Itu fikrah Maulana Syekh. Tadi ada yang terlalu fasih nyanyinya. Apalagi girang lekak. Cikol-koloh dia pakai. Remehan guru daitina amat. Terlalu fasih. Insyaallah tabarakallah. Fikrah Maulana Syekh itu menghadirkan kenyamanan. Diskursus yang dihadirkan Al-Maqullah Maulana Syekh menghadirkan sebuah harmoni bangsa. Makanya wasiat renungan masa Maulana Syekh ya terdiri dari 445 bait, untayan-untayan bait dari awal sampai akhir. Semuanya muaranya pada trilogi ajaran agama, Islam, ihsan, iman, Islam dan ihsan, syariah, hakikah, ma'rifah. Itulah nuansa-nuansa pemikiran Al-Maqullah Maulana Syekh yang tertuang dalam wasiat renungan masa. Saudara-saudara rahimakumullah. Yang berikutnya, yang ketiga, yang bisa kita petakan dalam konsep Maulana Syekh adalah aspek amaliyatuh, amaliyah. Maka karena amaliyah Maulana Syekh itu, Maulana Syekh tak ubahnya seperti buah manggis yang tadi.
Apa yang isi luarnya itulah menampakkan dalam. Tidak ada kemunafikan di antara kita. Maulana Syekh menghadirkan sebuah kejujuran. Betul kata Syekh Hasan Muhammad al-Basri, inna li ahlil khairi alamatan yu'rafuna biha sidqul hadis wa ada'ul amanah silatul rahim wa qillatul fakhri wal khulaya wa rahmatud du'afa wa badlul ma'ruf wa husnul khuluq. Itu perspektif Syekh Hasan al-Basri tentang kriteria orang yang memiliki kebaikan ahlul khair itu. Maulana Syekh hadir dalam 7 perspektif Hasan al-Basri yang tadi. Saudara rahimakumullah, itulah buah manggis. Yang kedua, tipe manusia, minimal manusia yang paling bagus itu seperti buah durian. Bagaimana buah durian? Ya, bagaimana buah durian? Mahal. Buah durian zahirnya menyakitkan. Duri-durian luar biasa. Tapi kalau dibuka, belah durian. Bapak Sekda yang paling pintar belah durian. Begitu dibuka, apa yang terjadi? Harum, lembut. Maka jangan pernah Anda tertipu dengan casing. Casingnya HP-nya Apple, tapi isinya Oppo. Contoh bahwa manusia yang kedua ini masih relatif baik, meskipun kelihatannya sederhana, meskipun kelihatannya kasar, kelihatan secara wajah, secara fisik, tapi hatinya lembut seperti isi durian. Duda keren. Durian. Yang ketiga, jangan sekali seperti buah kedondong. Tahu kedondong? Halus luarnya, tapi di dalamnya berbulu-bulu. Iya kan? Dalamnya berbulu-bulu. Artinya mulutnya manis, tapi hatinya kasar. Itu. Atau bahasa orang Sasak, halus-halus tain jarang. Nah, Maulana Syekh ada pada posisi itu, posisi buah yang zahir dan batinnya mencerminkan kebersamaan dan selalu dalam kejujuran. Maka fikrah Maulana Syekh, amaliyah Maulana Syekh, amal sosial Maulana Syekh sudah kita dapat rasakan sampai menit detik ini. Kalau bukan karena karamah Maulana Syekh, kita tidak akan hadir. Ribuan makhluk Allah hadir di tempat ini. Jutaan malaikat-malaikat Allah hadir di tempat ini. Ribuan jutaan waliullah hadir di tempat ini. Kenapa? Karena karomah Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Itu fikrah amaliyah Maulana Syekh. Yang terakhir, yang keempat, yang menjadi inspirasi kita pada malam ini dalam rangka menyambut Hari Pahlawan Nasional 10 November yang besok pagi adalah harokatul, gerakan pembaharuan Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Bisa dibayangkan, laula Nahdlatul Lautan fi Lombok, lama syahara Lombok. Kalau seandainya bukan tidak ada Nahdlatul Lautan di Lombok ini, siapa yang akan kenal Lombok? Nahdlatul Ulama terkenal di Jawa, Muhammadiyah terkenal di Jawa. Maka Nahdlatul Lautan hadir mengorbitkan Lombok yang kecil ini, berkontestasi, berpastabikul khairat dengan ormas-ormas Islam yang ada di seluruh Indonesia. Maulana Syekh hadir membuat sebuah gerakan kebangsaan yang disebut dengan Nahdlatul Watan. Maka Maulana Syekh menghadirkan Nahdlatul Watan itu Nahdlatul Watan fil khair. Saya malu kalau gak tegas. Kenapa? Tuan Guru Salehuddin tadi tegas sekali, seperti pemuda umur 17 tahun. Luar biasa. Saya tumben beliau, saya lihat tegas sekali. Allahu Akbar. Sampai mau jatuh sorban dulu. Semangatnya luar biasa. Masa saya muridnya lembek-lembek, lemas-lemas? Tidak boleh. Kekerasan juga ada tempatnya. Ketegasan maksud saya itu. Ketegasan maksud saya. Harokah, pemikiran
gebrakan perjuangan Maulana Syekh itu simbolisasinya adalah Nahdlatul Watan, simbol kebangsaan. Maulana Syekh menghadirkan organisasi Nahdlatul Watan itu, ya coba Nahdlatul Watan, coba berapa hurufnya itu? Ada 9, ada 19. Itu menggambarkan tentang Tis'ata Asyara, ke-19. Itu makna huruf yang ada dalam Nahdlatul Watan, menggambarkan Sirrur Rabbani Birinjani Al-Ampanani, rahasia Allah dengan Gunung Rinjani. Akhir hayat Maulana Syekh, saya jadi ketua senat Ma'had Darul Quran Hadis Al-Majidiyah Syafi'iyah. Waktu di Pancor dulu, ada Ustaz Fauzi, Ustaz Najam, Ustaz Guru Zisron, itu teman letting saya di Ma'had. Selalu Maulana Syekh bercerita di akhir. Beliau bertanya, jawab sendiri. Selalu beliau bertanya, Ngumbe Gunung Rinjani sang tinggi, Lombok becik, kumpe. Oh, begitu beliau bertanya, jawablah. Semuanya itu termaktub dalam sebuah statement Maulana Syekh sesungguhnya. As-Sirrur Rabbani Birinjani Al-Amfanani. Menggambarkan Maulana Syekh sesungguhnya, Maulana Syekh menggunakan simbol Rinjani pada dirinya sendiri sesungguhnya. Sebab kalau secara ilmu Birinjani Al-Ampananiyah, Man'ut, karena Rinjani itu alam, nama benda, biasanya sifatnya adalah muannas. Tapi di Muzakkarah dalam Maulana Syekh menggambarkan bahwa man huwa Rajani, siapa Rinjani itu sesungguhnya Maulana Syekh. Maka Maulana Syekh ya dideklir oleh waliullah itu menjadi seorang kutubul aktab, menggambarkan tentang Rinjani yang 3.700 sekian tingginya di atas permukaan laut, sementara bumi yang dipasak itu kecil. Lombok ini manusia selalu mengatakan wal jibala autada, kecil, tapi indikator Lombok itu besar, Rinjani itu besar. Beliau bercerita, ulama-ulama Makkah, ulama Madinah, ulama Mesir, ulama semuanya datang ziarah Maulana Syekh untuk mengambil sanad-sanad ilmu pengetahuan, menggambarkan Maulana Syekh secara harokah, secara perjuangan pergerakan itu adalah sesuatu yang membanggakan dunia wal akhirah. Hari ini kita mengambil inspirasi dari itu. Omona melanjutkan perjuangan Maulana Syekh 21 tahun, keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pelosok ke pelosok lain, di Sulawesi se-Sulawesi, di Kalimantan se-Kalimantan. Beliau selalu melanjutkan visi misi wansyur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Watan bil alami. Kita kerjaan kita apa? One share. Wahfaz, ya copy paste. Wajib dan upload. Itu kerjaan kita sekarang. Share, kemudian copy paste, upload. Ini dunia digital, dunia milenial. Dunia milenial Anda ini. Kalau Pak Bupati, Pak Sekda bukan dunia milenial, tapi dunia kolonial dan milenial. Era zamannya beda. Maka kita mengambil segmen harokah Maulana Syekh itu ada pada wansyur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Watan fil alam. Umuna gigih memperjuangkan Nahdlatul Watan. Sekarang Ketua Umum Nahdlatul Watan Maulana Syekh terus spreading, lari cepat untuk menyebarkan panji-panji Nahdlatul Watan ke 34 provinsi. Alhamdulillah, secara de facto and de jure kita sudah terdaftar di 32 provinsi seluruh Indonesia. Badan otonom, lembaga kita terus dibentuk untuk apa? Dalam rangka 3 tupoksi besar untuk seluruh warga Nahdlatul Watan adalah sebagai nasyir, penyebar luas, wahfaz, hafiz, menjaga otoritas, integritas dan kapasitas Nahdlatul Watan, wa'id menjadi supporter, pendukung setia perjuangan Amatullah Bapak Maulana Syekh melalui panji-panji Nahdlatul Watan. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan, wabil khusus Bapak Sekda, Bapak Bupati. Terima kasih atas kerahuan pelungguh. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat, panjang umur, panjang jabatan, panjang amanah dunia wal akhirat. Dan kita semua mudah-mudahan kita terhindar dari corona. Amin.
Kita yakin Corona 19 sudah lewat. Corona COVID-19 sudah lewat. Karena sekarang sudah tahun 2021, bukan 2019. Kita yakin itu, bahwa dengan baca salawat, baca hizib, ya, walzam kiro ata hizbi nahdatil watan, akan minggat corona itu di muka bumi ini. Amin. Allahumma amin. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.